akhir ini biarlah kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan menyenangkan hatinya, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup kita. Mari saudara, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Kita boleh berkenan di hadapan Tuhan secara pribadi, secara hati, sehingga dia boleh mendapatkan pujian penyembahan kita, menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, dan bangun pagi kami tidak kekurangan suatu apapun. Kami percaya Tuhan, kami tubuh fisik kami, rohani kami disegarkan lewat kuasa hadirat-Mu, kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami siap Tuhan menyanjung nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Engkaulah air kehidupan kami, Engkau yang terutama di dalam hidup kami, dan Engkau yang Tuhan Yesus layak untuk dipuji, disembah. Karena Tuhan Yesus telah banyak Tuhan menolong, menyelamatkan hidup kami dari segala kehidupan dunia ini, sehingga kami boleh rasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh ada hari ini karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami tidak izinkan iblis mengganggu mesbah doa pagi kami, mengganggu dan mencuri hati pikiran kami pada hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa hadirat-Mu memenuhi kami. Haleluya. Engkau yang terindah di dalam hidup ini, hanya Engkau Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis dalam hidup kami, Kau yang termanis, Kau yang termanis Tuhan, Kau yang membuat kami bersuka cita. Terima kasih Bapa. Ini ku cinta Kau lebih dari segalanya, dari segala dunia ini. Kasih setiamu kepadaku, kini ku persembahkan hidupku padamu. Maka hidupku, hatiku pada hari ini ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada bintang tak bertelur, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu ya Tuhan. Semua lidah kan mengaku hanya Engkau Yesus yang kami percaya. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah dalam hidup kami, sepanjang hidup ini hanya Engkau Yesus kami tinggikan, kami muliakan. Amin. Oh terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini hanya Engkau yang kupandang Tuhan. Oh Engkaulah kekuatan kami. Oh Yesus, ku cinta Kau ya Tuhan lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau Tuhan, ya Allahku, ya Allahku. Ku tinggikan, ku
tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Hanya Engkau Yesus, lidah bibir kami menyembah-Mu Yesus. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Kau yang termanis, Kau yang terindah di dalam hidup kami. Kau yang membangkitkan iman pengharapan di dalam Engkau Yesus. Engkau yang layak disembah, ditinggikan. Oh Yesus, ku pandang hanya wajah-Mu. Kami menyembah-Mu, Kaulah pencipta kami memuji-Mu. Kau yang mengasihi kami, Kau telah menyelamatkan hidup kami dari segala dosa dan kelemahan dan kebinasaan. Tiada Allah seperti-Mu. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus, Bapa yang hidup di dalam kami yang percaya dan mengasihi-Mu. Biar kami mau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi-Mu, merendahkan diri, bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Karena tanpa Tuhan Yesus dalam hidup kami akan terasa kering, kosong Tuhan. Kami Tuhan Yesus mau terus Tuhan merendahkan diri. Kami mau katakan hanya Yesus yang terutama dalam hidup kami Bapa. Engkaulah air kehidupan. Engkaulah yang hanya Engkau yang memberikan Tuhan kesegaran, kekuatan yang tidak kami dapati dalam dunia ini. Kami akan kering dan haus kalau kami menikmati hanya kesenangan, kepuasan di dalam dunia ini. Tetapi Engkau Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan air kehidupan lebih dari dunia ini, yang membuat kami lega, yang membuat kami tenang, yang membuat kami kuat menjalani hidup hari ini. Terima kasih Bapa, sebelum Engkau membawa kami dalam firman-Mu, membuka hati, memberkati kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan Engkaulah air kehidupan buat kami, yang memberikan kelegaan dan kekuatan. Kami tak mau takut jalan hidup ini, karena ada Tuhan Yesus yang menyegarkan, memberikan kemenangan buat kami. Kaulah air kehidupanku, Kau yang memberikan kelegaan, yang memberi kelegaan. Amin, haleluya. Kau roti kehidupan kami, Kaulah roti kehidupanku. Kau yang memberikan kekuatan dan pengharapan buat kami. Beri kekuatan, Kaulah air kehidupan buat kami Tuhan. Kaulah air kehidupanku, amin Tuhan, yang memberi kelegaan. Kami boleh mendapatkan kesegaran, kekuatan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kaulah roti kehidupanku, yang memberi kekuatan. Tiada kami takut menjalani hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini, karena kami bersama dengan Engkau Yesus, penguasa kami, pencipta kami, penyelamat hidup kami Tuhan. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Kaulah air kehidupan yang memberi selalu kesegaran buat hidup kami.
pada kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kaulah roti kehidupan-Mu, firman-Mu yang berikan kemenangan, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, amin. Kami percaya padamu, kurang takut ya Tuhan, jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, amin. Kami percaya. Terima kasih buat lawatan dan jamahan Bapa. Ku ragu akan janji-Mu Tuhan, firman-Mu yang berkuasa dalam hidup kami. Yesus, ku menang, bersama Yesus kami menang, amin. Bersama Yesus ku menang, bersama Yesus pasti menang. Bersama Yesus ku menang. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan urapi kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami dan mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, temanya pada pagi hari ini adalah saudara hidup dalam kerendahan hati ya. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12 kita akan membaca demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran ya. Saudara, salah satu sifat manusia baru yang hidupnya telah diubah oleh kuasa firman dan Roh Kudus itu adalah kerendahan hati ya. Sudah dikatakan sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah salah satunya adalah kerendahan hati ya. Saudara, apakah ciri seorang yang hidup dalam kerendahan hati ya? Saudara, kita akan membuka di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga dan yang keempat. Kita akan membaca demikian ya saudara. Dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga ya. Saudara, ciri yang pertama dari seorang yang memiliki sifat kerendahan hati yaitu saudara mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri ya. Saudara, inilah yang menjadi ciri utama dari seorang yang memiliki sifat kerendahan hati ya. Sebaliknya saudara, orang-orang yang angkuh, yang sombong, ia saudara ya, bukan mengutamakan orang lain tetapi mengutamakan dirinya sendiri ya. Bukan mendahulukan kepentingan orang lain tetapi mendahulukan kepentingannya sendiri ya. Oleh karena itu saudara, biarlah kita boleh
mendahulukan kepentingan orang lain, ya, menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri, ya. Saudara, sebaliknya orang-orang yang sombong, saudara, yang angkuh, ia lebih mengutamakan, saudara, mendahulukan kepentingannya sendiri, ya, lebih mengutamakan dirinya dibandingkan dengan orang lain, ya. Oleh karena itu, biarlah saudara dan saya, ya, dijauhkan dari sifat yang egois, yang mementingkan diri sendiri, ya. Kalau seseorang masih memiliki sifat yang egois, ya, lebih merasa diri lebih dibandingkan dengan yang lain, saudara, lebih mendahulukan kepentingannya sendiri, saudara, itulah orang-orang yang sombong. Tentunya seseorang ini belumlah hidupnya diubah, ya. Orang ini masih hidup dalam hidup yang lama. Karena itu firman Tuhan katakan, kenakanlah, ya, saudara, kerendahan hati, ya. Artinya ada sesuatu yang kita tanggalkan dan ada sesuatu yang kita kenakan, ya. Seperti digambarkan seperti baju yang lama kita harus tinggalkan, kehidupan yang lama kita harus tinggalkan, dan baju yang baru, saudara, kehidupan yang baru harus kita kenakan, yaitu kehidupan yang memiliki sifat kerendahan hati, ya. Saudara, lebih mengutamakan kepentingan orang lain, merasa diri, ya, lebih rendah dari yang lain, ya. Artinya sebaliknya, kita merasa diri orang lain lebih daripada kita, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, orang yang rendah hati pasti hidupnya tidak egois dan sombong, melainkan hidupnya lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri, ya. Hal yang kedua, saudara, ciri seorang yang memiliki kerendahan hati adalah melayani bukan dilayani, ya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7, ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, ya. Saudara, seperti Yesus, Allah mau merendahkan diri, ya, saudara, menjadi sama dengan manusia, ya. Seperti Yesus, Dia adalah Allah yang mau merendahkan diri menjadi sama dengan manusia dan memiliki hati seorang hamba, ya, saudara, yang melayani bukan dilayani, ya. Demikian pula kita harus merendahkan diri, saudara, memiliki sifat seorang hamba yang melayani dan bukan dilayani, ya. Saudara, inilah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Yesus sebagai contoh teladan hidup kita, saudara, Dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya, ya. Biarlah saudara, kita memiliki sifat yang rendah hati. Ingatlah bahwa Tuhan sangat menentang orang yang sombong, melainkan mengasihani orang yang rendah hati, ya. Biarlah kita boleh saling merendahkan diri kita satu dengan yang lain, saudara, ya. Saudara, kemudian biarlah kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita ditinggikan Tuhan pada waktunya, ya. Orang yang rendah hati, dia tentu mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara hidupnya, ya. Dia tidak lagi mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, ya, atau pengertiannya sendiri, tetapi dia mengandalkan Tuhan, ya. Orang yang rendah hati selalu dia mengandalkan Tuhan dan hatinya berpaut dengan Tuhan, ya. Oleh karena itu, saudara dan saya, biarlah kita memiliki sifat yang melayani dan bukan untuk dilayani, ya. Inilah ciri seorang yang, saudara, rendah hati, seorang pelayan Tuhan yang memiliki sifat yang rendah hati, ya. Hal yang ketiga,
firman Tuhan katakan, saudara, ciri yang ketiga adalah taat pada kehendak Allah, ya, atau taat pada perintah Allah, ya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, ya. Saudara, seperti Yesus, setiap orang yang rendah hati hidupnya harus taat pada kehendak Allah atau kepada perintah Allah. Dikatakan bahwa sebagai manusia Yesus memberikan contoh. Ia merendahkan dirinya, yaitu dengan taat pada kehendak Bapanya di surga, bahkan ia taat sampai mati di kayu salib, ya. Saudara, biarlah hidup saudara dan saya, kita hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan, kepada kehendak Tuhan, ya. Saudara, tunduk kepada Allah, ya. Saudara, itulah sifat atau ciri seorang yang rendah hati. Dia mau tunduk, dia mau taat kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, ya. Sebaliknya, orang-orang yang sombong, ya, dia memberontak, ya, dia tidak mau diatur, ya, oleh Tuhan, hidupnya berjalan sendiri, ya, dia tidak mau taat kepada perintah Allah, ya. Saudara, itulah ciri orang-orang yang sombong. Tetapi orang-orang yang rendah hati, dia memberikan dirinya, hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Bahkan dia hidupnya mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, ya. Saudara, inilah perintah Tuhan, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Kita lebih mengutamakan kepentingan orang lain, saudara, ya, dalam hidup sehari-hari. Tidak berfokus pada diri kita sendiri, tetapi kita berfokus kepada orang lain, lebih mengutamakan orang lain dibandingkan diri kita sendiri, ya. Dan hal yang kedua adalah firman Tuhan ingatkan, biarlah kita boleh melayani dan bukan dilayani. Dan hal yang ketiga adalah taat pada kehendak Allah atau perintah Allah, ya, saudara. Dan apakah upah yang kita dapati pada saat kita melakukan hal yang demikian, ya? Saat kita boleh taat pada kehendak Allah, ya, saat kita boleh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan mentaati firman-Nya, saudara, apakah upahnya? Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 dikatakan bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa, ya. Saudara, kita akan ditinggikan, ya. Firman Tuhan katakan siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Allah pada waktunya. Sebaliknya, kesombongan adalah awal daripada kejatuhan, ya. Karena itu rendahkanlah dirimu, ya, saudara dan saya, di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain dengan lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan diri kita sendiri, sehingga hidup kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, di dalam kerendahan hati, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh mengubah hidup saudara dan saya. Dan ingatlah bahwa orang yang merendahkan diri, saudara, yang memiliki sifat kerendahan hati, ya, saudara, dia akan ditinggikan oleh Tuhan, ya. Sebab Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, sebaliknya Tuhan menentang orang-orang yang sombong, ya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Dan biarlah tiap hari kita boleh merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, saudara, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari.
dan juga terhadap sesama. Biarlah kita boleh mendahulukan kepentingan orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan diri kita. Ya, kita tidak lagi menjadi orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, tetapi mendahulukan orang lain. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ya, kita akan menyanyikan pujian, saudara. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Katakan, akulah tanah liat Tuhan. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu, di dalam tangan-Mu. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biarlah kami semakin berkurang Tuhan, Engkau bertambah-tambah dalam hidup kami. Biarlah hidup kami selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, di bawah tangan-Mu yang kuat, supaya kami ditinggikan pada waktunya, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal, hingga hidup kami selalu berpaut kepadamu Tuhan. Kami gak bisa lepas daripada-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, ubah hidup kami untuk kami lebih mengutamakan orang lain dibandingkan diri kami sendiri. Bahkan seperti-Mu Yesus yang mau rela berkorban bagi kami menebus segala dosa-dosa kami. Kau adalah Allah yang mau merendahkan diri-Mu menjadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di garis salib. Tuhan Yesus, Engkaulah contoh teladan kerendahan hati dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau katakan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang Kau pasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya Tuhan, kami mau belajar kerendahan hati daripada-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami semakin berkurang, Yesus semakin bertambah dalam hidup kami. Sifat-sifat lama kami semakin berkurang, dan sifat Yesus semakin bertambah-tambah, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu menyembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan ya Tuhan, yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus.
juga dalam pekerjaan. Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan buka jalan supaya mendapatkan pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih yang terikat oleh kebiasaan buruk, Tuhan dilepaskan di dalam nama Yesus. Demikian juga kami yang masih terikat oleh Tuhan segala kebencian, kepahitan dan sakit hati. Saat ini kami mau lepaskan dengan memberikan pengampunan seperti Tuhan Yesus mengampuni kami. Di dalam nama Yesus, terima pemulihan yang daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau selama ini kami berjalan dalam kesombongan, mengandalkan kekuatan kami sendiri, hati yang jauh daripada Tuhan, masih mengandalkan manusia, Tuhan ampuni kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mulai saat ini kami hanya berharap dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kalian kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau kau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, kiranya saudara bisa share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.